Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Mahdi. Saya adalah arwah orang yang sudah meninggal 3000 tahun yang lalu. Saat ini saya meminjam raga sahabat saya untuk dapat menyampaikan perihal ilmu ketuhanan kepada seluruh umat manusia di dunia. Manusia saat ini apabila diadili oleh Tuhan, sangat sedikit yang lolos untuk masuk ke surganya Tuhan. Kesalahan demi kesalahan yang mereka lakukan sangatlah sulit untuk diampuni dosanya. Dan dengan munculnya saya mengatakan ini semua kepada seluruh masyarakat yang mau mendengar perkataan saya, agar kalian bisa selamat dunia dan akhirat dengan jalan mengenal Tuhan. Tuhan itu ada di seluruh dunia, mengatakan Tuhan itu ada. Tetapi kebanyakan orang di seluruh dunia itu mengetahui Tuhan itu hanya dari cerita, baik cerita dari orang tua, dari para guru, ataupun dari buku-buku atau kitab-kitab. Peran saya di sini ingin menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan itu hidup, tidak pernah mati, dan masih ada sampai sekarang. Tuhan itu bisa kita ajak komunikasi, karena Tuhan itu setiap harinya, setiap detiknya selalu berhubungan dengan seluruh makhluk hidup yang menjadi ciptaannya. Cuman kalau kita tidak mengerti, maka disitulah kita tidak merasa bahwa Tuhan itu selalu memberi petunjuk kepada kita. Untuk membuktikan kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan itu bisa dimintai petunjuk, nanti saya tunjukkan tempat-tempat yang bisa untuk berikhtiar agar kalian semua betul-betul bisa mendapatkan ilmu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu Sang Maha Gaib. Jadi untuk bertemu Tuhan, jalannya adalah ilmu gaib atau ilmu kebatinan. Karena manusia itu bisa mendapat petunjuk Tuhan itu melalui batin. Manusia bisa bertemu Tuhan itu di dalam batin, bukan melalui indera yang lain. Tanpa batin yang sudah terbuka, akan sangat sulit untuk kita mendapat petunjuk dari Tuhan, dan kita mengakui bahwa petunjuk itu dari Tuhan. Tujuan saya saat ini adalah memperkenalkan atau menemukan manusia dengan Tuhan. Dengan diberi misi itu oleh Tuhan, saya harus menyampaikan itu kepada seluruh manusia yang hidup saat ini dan seterusnya.
Untuk tempat-tempat yang dapat menjadikan ritual untuk bertemu Tuhan, itu Tuhan telah menentukan. Ketentuan ini bertujuan untuk memudahkan pembinaan dari masing-masing golongan yang akan melahirkan perilaku yang baik dan benar untuk menjalani kehidupan di dunia. Apapun agama, golongan, suku akan mendapatkan pelajaran yang sama, walaupun nanti jalan agamanya itu berbeda-beda, karena Tuhan itu hanya satu di alam semesta ini. Bagi sekarang yang beragama Islam, silahkan kalian datangi sumur Syatullah. Sumur ini terletak di Desa Rantau Gemeting, Kecamatan Labuan Amas, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barapai. Lokasinya menyatu dengan bekas makam Datuk Dayan, sebuah makam kuno yang dulu pernah dibongkar oleh pewarisnya karena ada sesuatu hal, dan di situ ada sebuah sumur, yang sumur itu diberi keajaiban oleh Tuhan. Tata caranya, mintalah terizin lebih dahulu kepada orang yang menjaga atau pemilik lahan sumur itu. Setelah ketemu dengan penjaga, silahkan kalian minta ajari caranya untuk mendapatkan ilmu kebatinan atau ilmu kasab kepada yang menjaga sumur tersebut. Tentunya orang yang menjaga sumur tersebut sudah membuktikan sendiri tentang ilmu ini. Beliau adalah manusia yang segi pendidikannya minim, tapi beliau adalah orang yang sudah bisa mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Untuk mengujinya, silahkan buktikan sendiri. Jangan mudah percaya tanpa membuktikan sendiri. Sumur itu hanya berlaku bagi orang yang saat ini memeluk agama Islam. Dan siapapun yang sudah berumur sekitar 12 tahun ke atas sudah diperbolehkan mendatangi tempat tersebut. Tempat yang kedua adalah Kasongan di Bukit Batu. Tempat itu saat ini sudah menjadi tempat pariwisata kategori religi. Bagi orang yang punya kepercayaan kepada Tuhan, apapun agamanya, di sini mohon maaf, Buddha, Hindu, Kaharingan, agama apapun di seluruh dunia, silahkan datang ke sana dan temui orang yang menjaga tempat tersebut atau disebut juru kunci. Bertanyalah kepada juru kunci tersebut bagaimana caranya agar setiap yang
datang ke situ untuk ritual membuka mata batin supaya dikabulkan oleh Tuhan. Nanti juru kunci akan menjelaskan semua. Tempat yang ketiga adalah Bukit Rambutan atau saat ini disebut Gunung Rambutan. Berada di perbatasan antara Kuaro dan Batu Kajang. Itu termasuk Kecamatan Batu Sopang, masuk wilayah Kabupaten Pasir atau Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Tempat ini hanya ditujukan kepada orang yang saat ini beragama Kristen dan Katolik, yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan dan anak Tuhan. Untuk mendapatkan ilmu kebatinan dari sana, silahkan temui orang yang menjadi juru kunci tempat tersebut. Untuk saat ini beliau tidak bertempat tinggal di Bukit Rambutan tersebut, melainkan ada di Tanah Grogot. Nanti saya akan beri keterangan khusus untuk di sana karena tempatnya belum terbangun saat ini, masih dalam bentuk hutan. Jadi khusus untuk dua agama ini nanti akan kami jelaskan setelah ada yang percaya dan ingin membuktikan. Jangan percaya kepada saya sebelum kalian menguji dan membuktikan sendiri tentang ilmu kebatinan yang bisa didapat dari tempat-tempat tersebut. Saya berpikir tempat tersebut adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Kalau sampai tempat tersebut dikunjungi oleh seluruh manusia dari penjuru dunia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kaya raya tanpa mengeruk tanahnya, dengan mengatur yang benar dan membuat segala aturan yang benar. Tentunya dimulai dari mengatur akhlak dari seluruh bangsa Indonesia sendiri dulu, supaya mengerti tentang hukum Tuhan, agar tidak menjadi lahan perebutan bagi orang-orang yang serakah. Tujuan saya hanya menyampaikan hal ini karena saat ini banyak kesalahan-kesalahan dari perilaku-perilaku agama yang menyimpang dari ajaran Tuhan yang sebenarnya. Untuk mengetahui benar dan tidaknya, nanti saya akan menyampaikan atau menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa sudah benar beragama, tapi kalau diuji dengan ilmu, maka dia akan tahu kesalahannya. Sekian dulu tahap pertama apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan suara ini, dan saya berterima kasih kepada sahabat saya
yang saya pakai raganya ini untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.